Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejal Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini kegiatan kami adalah sedang mengumbar atau mengumbar domba-domba kami di lahan belakang rumah, yang dimana agar dombanya bergerak dengan bagus. Dan yang jelas dombanya lebih sehat ya, karena lebih istilahnya lebih bisa berlarian, dan yang jelas tubuhnya itu bisa berolahraga secara maksimal semacam itu. Nah, domba ini merupakan hewan ternak kami yang kita pergunakan sebagai alat yang menguntungkan bagi kami. Salah satunya domba ini saya utamakan sebagai tabungan. Jadi setiap membudidayakan tanaman kita sisihkan beberapa ribu rupiah untuk bahan-bahan penunjang beternak domba. Dan di sisi lain nantinya ketika domba ini sudah besar kita jual, dan ketika kita jual insya Allah keuntungan yang kita peroleh itu berlipat ya dari hal yang kita tabung semacam itu. Lalu yang kedua yaitu adalah domba ini sebagai tujuan kami adalah hewan pemproduksi pupuk organik ya, pupuk organik padat yang dapat menyuburkan tanah semacam itu. Karena dari kita beternak domba semacam ini, selain dombanya bisa kita jual dan memperoleh keuntungan, di sisi lain juga limbah dari kotoran dombanya itu bisa kita pergunakan sebagai pupuk. Nah, pupuk tersebut itu ada yang pupuk padat, juga ada yang pupuk cair. Kalau pupuk padatnya itu berasal dari kotoran domba berupa serindil semacam ini. Nah, dan pupuk cairnya itu berupa urin ya kan kawan. Akan tapi kalau di kandang kami untuk urin sendiri belum kami bisa memisahkan karena keterbatasan biaya untuk membuat pemisahan antara serindel dengan urinnya. Nah, urinnya itu cocok banget untuk budidaya tanaman kan, karena itu sangat-sangat membantu terutama kebutuhan nitrogen tanaman. Di sisi lain juga kan kawan, kotorannya kayak gini kan kawan, serindelnya ini mengandung banyak unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman, yang dimana ini sangat-sangat bagus dan sangat-sangat baik ya kan kawan dalam proses budidaya, terutama dipergunakan untuk sebagai pupuk dasar. Nah, dipergunakan sebagai pupuk dasar. Nah, pupuk dasarnya kan kawan, jika mau lebih baik, pupuk dasar kotoran yang berasal dari bawah semacam ini kan kawan, dari hasil limbah dia melakukan metabolisme menghasilkan kayak gini, itu kawan-kawan bisa lakukan proses fermentasi, giling, lalu disebar ke lahan. Nah, itu nanti pastinya akan lebih memudahkan tanaman-tanaman yang kita ternakan atau kita budidayakan akan menyerap unsur haranya lebih maksimal. Tapi kalau kami tidak masalah ya, enggak digiling, enggak difermentasi, tidak masalah. Yang terpenting dalam nantinya membudidayakan tanaman ini kita sebar ke lahan sebagai pupuk dasar. Dan yang jelas nanti setelah disebar ke lahan itu kita tutup dengan tanah, tutup dengan mulsa, baru kita biarkan beberapa hari agar serindelnya ini dipastikan tidak panas karena aktivitas mikroorganisme. Baru kita lakukan proses penanaman. Insya Allah lahan kawan-kawan tetap selalu subur kan kawan semacam itu. Nah, dan ini kan kawan dalam beternak domba ini itu sangat-sangat menguntungkan ya kan kawan. Jadi limbahnya kita pergunakan, dombanya bisa kita jual. Nah, akan tetapi dalam proses beternaknya kita perlu perawatan untuk domba ini. Domba ini kuncinya satu, yaitu makannya
harus terpenuhi dan dengan kualitas makanan yang cukup bagus. Nah, pada dasarnya fitrahnya domba itu memakan rerumputan. Jadi kawan-kawan perlu memberikan rerumputan sebagai pakan utama nanti dalam beternak domba itu juga kita beri pakan penguat agar mereka bisa melakukan metabolisme secara bagus ya, dan memenuhi kebutuhan secara kompleks di dalam tubuhnya. Jadi kami biasanya kita beri konsentrat untuk domba-domba yang kita ternakan di kandang kami kawan-kawan, semacam itu. Jadi selain rumput juga kita beri konsentrat atau pakan penguat. Nah, pakan penguat itu sendiri itu bermacam-macam ya. Kalau di daerah kami bisa menggunakan ampas jagung, ya, ampas tahu, lalu ada juga limbah-limbah yang bagus ya, dan tanaman budidaya sebagai pakan ternak juga ada, kayak indigo vera itu juga bagus kan kawan, turi, nah itu juga bagus untuk sebagai pakan penguat. Jadi selain rumput ini juga diberikan pakan penguat semacam itu, polar, bekatul, nah itu juga cukup bagus dicampurkan agar ternak-ternak domba kita itu bisa tumbuh dengan bagus dan tidak mengalami kesakitan ataupun kurus ya kan semacam itu. Nah, itu dilakukan dengan cara memberi pakan yang maksimal dan berkualitas semacam itu. Dan nantinya kita mengeluarkan biaya ya beberapa ribu rupiah tidak masalah. Nanti limbahnya yang berada di bawah semacam itu kita ambil kan kawan, kita pergunakan pupuk ya. Hitung-hitungannya lebih enaknya ya kita beli pupuk organik lah di domba ini ya kan. Tapi tiap tahun atau tiap 3 bulan itu kita bisa jual domba-domba yang kita ternakkan ya, entah itu sebagai peternak yang untuk penggemukan maupun dipergunakan sebagai ternak perkembangbiakan atau penjualan bibit, breeding lah semacam itu. Tapi yang jelas yang saya ingin sampaikan bahasanya kita seorang petani ya, menghadapi harga pupuk yang mahal, kita hanya perlu melakukan hal-hal kecil semacam ini, yaitu dengan cara beternak domba. Dan yang jelas dengan domba tersebut kita bisa memperoleh pupuk yang bagus, dan yang jelas bisa memperoleh tabungan yang bagus pula kan kawan. Itu ya pemasukan yang lebih lah bagi kita. Dan jika kawan-kawan kesulitan beternak domba, kalau sistem ngarit, kawan-kawan bisa juga beternak domba dengan sistem tanpa ngarit atau beli pakannya semacam itu kan kawan. Tapi kami lebih saranin dengan sistem ngarit ya kan, karena untungnya lebih banyak kan kawan semacam itu. Dan yang jelas menguntungkan. Dan oh ya kan kawan, kita memilih hewan ternak itu domba, alasannya sebenarnya domba ini merupakan hewan yang banyak dibutuhkan di masyarakat kita di Indonesia, terutama pada saat Idul Adha kan kawan. Dan di sisi lain di acara seperti akikah, lalu acara yang lainnya itu juga banyak yang mempergunakan domba. Belum lagi kawan-kawan itu bisa menyetorkan dombanya ke penjual sate kambing itu. Nah, itu biasanya yang dipergunakan dagingnya sebagai sate itu domba semacam ini kan kawan. Nah, oleh sebab itu kan kawan, kita beternak domba ini karena sangat-sangat menguntungkan dan sangat-sangat menghasilkan ya. Jadi karena kebutuhannya lebih, yang beternak sedikit otomatis
harga daging atau keuntungan yang kita peroleh bisa lebih. Dan yang jelas kawan-kawan, domba ini merupakan hewan ternak yang eksis dari zaman dulu hingga zaman sekarang kawan-kawan. Dan kawan-kawan, saya saranin jika beternak domba semacam ini, jika diambil pupuknya alangkah lebih baiknya jika diambil tiap hari loh kawan-kawan, tidak sebulan sekali. Itu alangkah baiknya kawan-kawan, lebih beternaknya itu lebih dilakukan dengan cara kandang panggung ya. Dengan kandang panggung ini kita bisa memilah antara pupuk dan hewan dombanya tersebut, dan serasa yang berada di bawahnya tidak terlalu banyak, macam itu kan. Nah, dengan hal semacam itu kita bisa merawat domba dan kotoran-kotoran ini ya kan. Ini kita bisa pergunakan sebagai, pergunakan sebagai pupuk dan ditaruh di dalam sebuah karung semacam ini, baru kita bawa ke lahan kan kawan. Oke, itu dulu kan kawan informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga pengalaman kami dalam membudidayakan tanaman dan peternak ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.